Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana? Masih semangat belajar? Harus dong, karena kan kita belajar biologi. Biologi itu kan asik dan menyenangkan. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar terkait komponen-komponen ekosistem dan interaksi antara komponen tersebut. Jadi sebelumnya, ada yang masih ingat pengertian dari ekosistem? Iya? Oke, jadi ekosistem adalah interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara garis besar, komponen ekosistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi, Ibu ingin Putri untuk menyebutkan komponen biotik dan komponen abiotik. Baik, oke betul sekali ya Putri. Oke, komponen biotik itu merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya manusia, kemudian hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu merupakan komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Contohnya cahaya matahari, tanah, air, udara, dan lain-lain. Oke, jadi bagaimana sih interaksi yang terjadi dalam ekosistem itu? Baik, jadi interaksi antara makhluk hidup itu yang pertama ada yang namanya simbiosis. Jadi simbiosis itu adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis dapat dibagi menjadi tiga, yaitu apa saja? Iya, jadi yang pertama simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Baik, untuk simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Jadi contohnya apa saja? Oke, betul Ibu tambahkan. Oke, jadi silakan kalian perhatikan gambar pada slide berikut ini. Oke, jadi contohnya lebah dengan bunga. Jadi lebah itu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga terbantu penyerbukannya oleh lebah. Kemudian simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Jadi simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, sedangkan individu yang lain tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Jadi contohnya seperti apa? Oke, bisa kalian perhatikan gambar di samping. Jadi gambar itu memperlihatkan antara katak pohon dengan pohon. Jadi katak pohon mendapat perlindungan dari hujan ataupun pemangsa pada pohon yang ditumpanginya. Sedangkan pohon tersebut tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan oleh katak. Kemudian simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Jadi ada yang tahu apa itu simbiosis parasitisme? Iya Nurul? Iya, betul. Jadi simbiosis parasitisme adalah hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan dan individu yang lain dirugikan. Jadi contohnya seperti apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Oke, betul sekali. Jadi Ibu tambahkan. Contohnya itu yang paling umum atau yang dekat dengan kehidupan kita itu antara manusia, antara kita dengan kutu rambut. Jadi tentunya kutu rambut mendapatkan nutrisi dari kulit kepala kita, sedangkan kita sebagai manusia tentunya dirugikan. Oke, jadi interaksi yang kedua di dalam ekosistem itu ada yang namanya kompetisi. Jadi kompetisi itu apa? Kompetisi adalah persaingan antara dua spesies. Jadi contohnya misalnya kalian pernah melihat di TV, ataupun di kehidupan nyata kalian lihat secara langsung, misalnya antara dua kucing ketika sedang masuk masa kawin, kalian sering mendengar kucing itu bertarung satu sama lain kan? Ya, betul. Jadi kucing tersebut bertarung atau berkompetisi untuk mendapatkan pasangannya. Oke. Kemudian interaksi yang ketiga di dalam ekosistem itu apa? Ya, ada yang namanya predasi. Jadi predasi itu apa? Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dengan mangsa. Oke, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Oke, jadi contohnya adalah antara citah dengan rusa.
Misalnya kalian pernah menonton TV kehidupan hewan di alam liar, kalian bisa melihat citah yang mengejar dan memangsa rusa. Jadi citah di sini disebut pemangsa dan rusa di sini disebut mangsa. Kemudian interaksi selanjutnya di dalam ekosistem itu ada yang namanya rantai, rantai makanan. Oke, Yuni dan Putri sudah selesai berdiskusi berdua? Baik, jadi dengarkan dulu penjelasan dari Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan. Rantai makanan merupakan proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Jadi bisa kalian perhatikan pada gambar di samping. Oke, jadi di sini pada gambar tersebut memperlihatkan rantai makanan. Oke, jadi pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekomposer. Kemudian interaksi yang kelima itu ada yang namanya apa? Ayo, ada yang bisa tebak? Setelah rantai makanan apa? Iya, jaring-jaring makanan. Jadi ada yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Iya, Ayu? Iya, betul. Jadi jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berkesinambungan. Oke, bisa kalian perhatikan bahwa pada jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang lebih kompleks. Kemudian, interaksi yang keenam itu ada yang namanya piramida makanan. Jadi silakan kalian perhatikan video berikut ini. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen ke konsumen primer, ke konsumen sekunder, sampai dengan konsumen tersier atau dalam hal ini konsumen puncak. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Demikian pula jumlah energi terbesar terdapat pada dasar piramida. Di dalam piramida makanan, terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen primer ke konsumen sekunder, dan konsumen sekunder ke konsumen tersier. Komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil karena selama perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat trofik. Jadi setiap kenaikan tingkat trofik terjadi kehilangan energi. Baik, jadi sampai ada yang ingin bertanya terkait materi yang kita pelajari hari ini? Tidak ada? Baiklah, jadi kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.